Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran daring bersama kelas 11 SMK Kusuma Bangsa Setia, baik kelas 11 BDP maupun OTKP. SMK bisa, KBY mantap. Kita meskipun pagi ini harus tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita ya. Di pagi hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan Bapak lanjutkan materi yang minggu yang lalu, masih tetap mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Hari ini pembelajaran tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik. Setiap manusia memiliki hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, sekarang justru sebaliknya, bahwa sekarang banyak yang tidak menyadari bahwa di sekitarnya terdapat orang lain yang mempunyai kedudukan yang sama, bahkan sering melabrak hak asasi orang lain tanpa alasan yang jelas. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia, ini tidak apa ya, pelanggaran hak asasi manusia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang namanya faktor internal. Apa? Yaitu sikap egois. Selalu ingin memenang sendiri. Orang ini dalam menjalankannya selalu mengabaikan tentang kewajibannya. Kan? Yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sikap tidak toleransi. Itu. Faktor eksternal, ini faktor eksternal ya. Ada salah dan penulisan faktor eksternal ya. Ini yang tadi ada internal dan ada eksternal. Faktor eksternal ini apa adanya? Penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam penyalahgunaan kekuasaan di negara kita memang banyak sekali ya. Ketika para petinggi negara kita dan pejabat negara kita mendapatkan amanah dari rakyat, ini tidak dijalankan dengan baik. Banyak sekali orang-orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap hukum. Akibat penyelewengannya apa? Kasus apa? Korupsi. Ya banyak di mana-mana terjadi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Indonesia. Yang selanjutnya apa? Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini. Nah, apalagi kalau hukum ini tidak tegas, tidak dijalankan dengan baik ya. Terkadang hukum ini apa? Ya, diperjualbelikan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah kadang menjadi benar, yang benar menjadi salah. Hukum tidak ditempatkan pada tempatnya. Gitu kan, seperti itu. Nah, ingat bahwa tidak tegak hukum kita itu apa? Di dunia tapi ada hukum yang memang tidak bisa dihilangkan. Kalaupun dia bisa selamat di dunia, tapi di akhirat ada hukum Allah yang tegak. Jadi harusnya hukum itu ditegakkan yang baik, tidak tumpul
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum itu mau orang biasa atau juga orang-orang yang luar biasa memiliki kekuasaan, kalau dia salah ya tegakkan. Seperti itu. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, di medsos terutama ini harus hati-hati nih para pelajar. Biasanya kita mengenal atau kenal di medsos, ada janjian kan gitu loh ya. Kemudian pertemuan antara dua si joli, tapi tiba-tiba orang yang baru dikenal terkadang yang menipu dirinya gitu kan, diri dia. Nggak sedikit orang yang kenal di medsos kemudian dia mengadakan pertemuan, tiba-tiba terjadi kasus pelanggaran HAM, ada yang seksual, ada pembunuhan dan yang lainnya. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih dalam penyalahgunaan teknologi gitu. Jadi jangan kenal di media sosial kemudian ya kejadian lah pada diri kita. Nauzubillah. Gitu. Jadi gunakan medsos ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, itu. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadinya kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Ada kerusuhan Tanjung Priuk. Ini terjadi tanggal 12 September 1984. Kemudian yang kedua ada penyerbuan kantor partai PDI tanggal 27 Juli 1996. Ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Ini ketika terjadi yang namanya penggulingan pemerintahan Orde Baru. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang tertembak ya dari mahasiswa Trisakti. Dan terkenal juga selanjutnya adalah tragedi Semanggi 1 ya, dan Semanggi 2 juga. Dalam kasus ini mahasiswa yang tertembak ya oleh peluru tajam kemudian meninggal. Ini tanggal 24 September 1999. Nah, kemudian 5 penculikan aktivis pada tahun 1997 1998. Selanjutnya upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakannya. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Nah, ini adalah foto beberapa ahli ya, baik Idrus Afandi dan Karim Suryadi. Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. A. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial maupun politik, harus diperintahkan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB. B. Dalam pelaksanaan pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM, kemudian menyesuaikan dan masukannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak dari sistem hukum nasional. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ada yang namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM mempunyai wewenang. Ya, wewenangnya sebagai berikut. 1. Melaksanakan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Ini diselesaikan. Ya, didamaikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 4. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di peradilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Dalam hubungan dengan penegakan HAM, Pancasila mengajarkan hal sebagai berikut. A. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. B. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya. Pembentukan instrumen HAM. Instrumennya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah hak asasi manusia. 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. 2. Dalam sidang istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM. Ditetapkannya Piagam HAM di Indonesia pada tahun 1998. Diundangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM, yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jadi anak harus terlindungi dengan baik kan itu. Jangan sampai banyak sekali tindak kekerasan hak asasi manusia terhadap anak Indonesia. Meratifikasi instrumen internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Instrumen internasional yang diratifikasi diantaranya Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi pelanggaran, pengembangan, produksi dan penyimpangan senjata biologis dan beracun serta pemusnahannya. Konvensi internasional terhadap anti-apartheid dalam olahraga internasional, Convention Against Apartheid in Sport, itu dan seterusnya. Pembentukan pengadilan HAM. HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah mengadili kasus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengendalian HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, upaya pencegahannya tentang kasus adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialog harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini supremasi hukum, ini tuntutan reformasi. Hukum itu harus ditegakkan dengan baik.
Jangan sampai bisa diperjualbelikan ini. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk pelayanan juga sama. Kemudian meningkatkan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Gitu. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan pendapat masing-masing. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lain kali kalau misalkan ada dipertanyakan, silahkan boleh juga memberikan pertanyaannya kepada nomor WA Bapak. Nanti akan Bapak jawab melalui Japri. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat meskipun pembelajaran melalui daring, dan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan cepat selesai di negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, KBY mantap. Tas 17 menit. Ini bisa tuh.